Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karawang, Bapak Ibu Guru Pendamping, siswa dan sekolah SMK Negeri 2 Karawang yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini untuk acara pajak bertutur dalam rangka membangun kesadaran manfaat dan pentingnya pajak untuk negeri ini. Yang pertama-tama kami mohon maaf, izin Bapak Kepala Kantor kami tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, karena itu saya mewakilinya untuk mengikuti acara ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karawang dan Bapak Ibu Guru semua yang telah turut mendukung dan memfasilitasi terlaksana kegiatan pajak bertutur ini. Siswa dan siswi SMK Negeri 2 Karawang yang saya banggakan, pada kesempatan ini sebuah kebanggaan bagi saya untuk dapat bersama-sama dengan adik-adik untuk bersama-sama membangun masa depan Indonesia. Yang sama-sama kita impikan yaitu yang adil dan makmur. Saat ini adik-adik ini kan dari jumlah yang ada di seluruh Indonesia hanya sekitar 20% dari jumlah penduduk. Namun kita harapkan untuk kedepannya adik-adik ini bisa 100% menjadi pahlawan dalam arti yang bisa membuat Indonesia adil dan makmur. Pada tanggal 14 Juli, yaitu merupakan hari pajak yang kemarin kita rayakan, dan pada tanggal 15 DJP melaksanakan serentak yaitu kegiatan pajak bertutur serentak seluruh Indonesia dengan membawa tema yaitu bangkit bersama pajak, gotong royong membangun negeri. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju Indonesia adil dan makmur, kita perlu kebersamaan dan kegotong royongan. Gotong royong ini merupakan nafas bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu yang sering kita lakukan gotong royong membangun jembatan, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. Gotong royong itu memang sering kita lakukan, udah hadir dalam keseharian masyarakat kita. Dalam bentuk lain yaitu pajak merupakan semangat dari kegotong royongan dalam kita bernegara. Bergotong royong membayar pajak menjadi kontribusi penting dari warga negara untuk membiayai pembangunan negara. Bapak Ibu guru yang hormat, adik-adik yang saya banggakan, sejalan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, penanaman kesadaran pajak pada adik-adik perlu dilakukan sejak dini. Itu dilakukan agar mereka telah mempunyai kesadaran untuk pengetahuan tentang pajak, pentingnya pajak, dan untuk depannya bisa dengan sukarela dapat
membayar pajak dan membuat hati menjadi bahagia. Karena dengan membayar pajak, mereka telah membantu semua sesama dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana umum, dan sebagainya. Karena pembangunan Indonesia di negara Indonesia kita ini sebagai tumpuan untuk melakukan pembangunan untuk kesehatan dan makmur, itu lebih dari 70% yaitu kita dibiayai dari pajak. Oleh karena itu para pembayar pajak sesungguhnya adalah pahlawan di zaman modern sekarang ini. Bapak Ibu guru yang terhormat, adik-adik yang saya banggakan, oleh karena itu penanaman kesadaran pajak harus pendidikan dimulai dari sekarang. Dan nanti kita dapat hasilnya untuk manfaat pajak yang kita rasakan di masa yang akan datang. Akhir kata, mungkin yang bisa kami sampaikan, akhir kata kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan sekolah dalam upaya membangun kesadaran pajak. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat menjadi jalan bagi terwujudnya Indonesia lebih sejahtera, adil dan makmur di masa sekarang dan masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karawang, dan Bapak Ibu guru yang telah mendukung acara ini. Kepada teman-teman siswa dan siswi, kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga dengan mengikuti acara ini bisa bermanfaat untuk sekarang dan di masa depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hari atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Karawang. Kepada Bapak Lili Suhenda, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Rabu yang penuh berkah ini, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi itu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu ada dalam ridho Allah SWT. Amin. Salawat bin salam kita pada usaha kita, Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati, Kepala Kantor Pajak Karawang Utara atau yang mewakili Pak Hari, kemudian terima kasih buat Bapak Ibu guru yang hadir dan anak sekalian yang berbahagia yang telah ikut dalam acara ini. Mudah-mudahan menjadi nilai tambah buat kita semua. Semoga siswa generasi muda nanti menjadi siswa yang bijak dan sadar pajak, tentunya seperti itu. Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, anak sekalian yang berbahagia, terima kasih kami dari SMK 2 Karawang mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, sehingga kami undang untuk bisa mengikuti seyogianya. Memang senantiasa disampaikan kepada generasi muda, tentunya sekolah sangat mendukung itu. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anakku sekalian yang hadir kemudian bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, baik yang satu sekolah maupun sekolah yang lain, sehingga mereka tercerahkan dengan pentingnya untuk membayar pajak seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bisa terjalin, sehingga nanti anak-anak kami, khususnya anak SMK 2 Karawang, tercerahkan tentang pentingnya untuk peduli dan membayar pajak seperti itu.
mengucapkan terima kasih Bapak dari Ibu. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa ikut text challenge. Intuannya kayak gini teman-teman. Aku share screen dulu. Ya, jadi mungkin saya bisa ikut text challenge, nanti akan di-share oleh Mbak Arum tata cara text challenge. Jadi masih ada kesempatan, jangan dilewatkan kesempatannya. Nah ini ya, jadi kita masih tunggu sampai jam 10:30 deh. Kita udah mengantongi nama-nama yang kira untuk di pemenang. Jadi yang masih mau ikut silahkan. Oke, jadi nanti teman-teman yang sudah ikut siap-siap untuk pengumuman jadi pemenangnya ya. Kita juga ada beberapa souvenir nanti. Nah, ini ada contoh souvenirnya. Ada ini juga. Ayo, siapa yang mau dapat ini? Dan juga ada nanti voucher belanja di Indomaret. Wah, ini kita kayak di endorse Indomaret nih. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum upload, masih ada waktu buat upload dan mendapatkan souvenir menarik dari KPP Karawang Utara. Mengingatkan juga buat teman-teman yang belum presensi, belum absen di Google Form, boleh dibuka grup WA-nya. Di situ ada link untuk absen. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau foto bareng dulu teman-teman. Mungkin yang belum videonya belum dikeluarkan bisa dikeluarin dulu ya videonya ya, bisa ditampilin dulu sebentar aja kita untuk foto. Habis foto boleh deh kalau nanti mau ditutup lagi. Nah, itu nyalainnya tuh. Oke. Ada Rosi, Safira, Anissa. ya kita foto dulu ya. Sudah siap Mbak Arum untuk capture-nya? Oke, boleh. Ini Rizky Firman juga belum nyala ini. Biar kelihatan semua wajahnya. Yuanita. Nggak bisa ya? Tapi sebelahnya itu. Udah gabungin aja jadi satu. Kita kembar say. Oh iya kembar ya. Oh iya. Oh ada kembar. Oh iya. Lucu banget. Oke kita hitung ya. Sudah siap? Yang Rosi ini masih ada yang kosong. Oh iya kembar tadi. Oke. Sekarang kita gaya formal dulu. Oke, siap? Satu, dua. Oke, udah. Ya, sekali lagi kita gaya bebas ya kayaknya Mas ya. Oke. Kita kepalkan tangan di depan dada.
Oke, udah semua. 1, 2, 3. Udah nih. Oh, belum. Gimana lagi Udah, nih? udah selesai. Oh, udah. Oke. Boleh diturunin tangannya. Oke, karena foto bersama sudah, materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Mas Alal. Lanjutnya gimana ya? Pegawai di Transportasi dan Penyuluhan KPP Pratama Karawang Utara. Udah siap Mas Alal? Siap? Oke. Teman-teman juga kayaknya udah semangat banget ya mau dengerin materinya. Oke, langsung aja kita ke Mas Alal. Ada Mas Alal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau di sini kita nggak bisa tepuk tangan ya, tapi kita bisa hands up atau klik reaction. Nah, itu untuk klik tepuk tangan. Coba di sini. Nah, seperti ini. Coba diklik dulu, ada yang coba. Oke, ada Mbak Ade aja mungkin ya. Ade Friska Nabila. Saya mau sapa dulu ya. Yang pertama. Oke, di unmute dulu ya. Mbak Teh Friska. Halo, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini udah pernah masuk sekolah atau masih belajar dari rumah? Belajar di rumah. Bagaimana Teh rasanya belajar dari rumah? Kurang tenang sih, mending sekolah. Oh, mending sekolah ya. Padahal kalau lagi sekolah, kalau udah nggak ada guru tuh seneng gitu biasanya ya. Saya dulu kalau tuh sekolah kalau nggak ada guru, hore, nggak ada gurunya. Oke, Mbak Friska Nabila. Terima kasih. Oke, saya akan menyapa lagi nih yang paling semangat tadi pagi saya lihat nih, Muhammad Rizky. Halo, apa kabar? Baik. Dari kelas mana, Mas? Kelas Tata Boga. Oh, kelas Tata Boga. Oh, cocok ya Tata Boga ya. Pasti suka makanan ya. Baru bikin makan. Wah, ini pas. Semoga saya doain nanti punya inilah ya, punya restoran ya. Jadi nanti jadi chefnya. Ya, sekarang lagi banyak soalnya di Karawang. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizky. Oke, sekarang kita akan coba mulai. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi untuk presensi pajak bertutur 2020 SMKN 2 Karawang s.id _ patur SMKN 2. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk presentasinya. Pajak bertutur. Nah, di tahun ini, di Hari Pajak tahun 2020, kita mengusung tema Bangkit Bersama Pajak dengan Gotong Royong Membangun Negeri. Karena negeri kita yang besar ini dapat besar jika kita bisa gotong royong bersama untuk membangun negeri ini. Oke, nah dia tahu ini gambar apa? Ini adalah peta Indonesia. Nah, kita ini ada di Karawang nih, hanya seuprit dari sekecil dari Indonesia yang sangat luas. Oh iya, saya belum di-share ya, lupa. Kok nggak ada yang ngingetin? Ya maklum lah ya, kita sekarang dengan teknologi, kita masih adaptasi teknologi baru. Sudah masuk share-nya? Curut tadi apa? Nah, ini linknya.
Sudah masuk ya? Oke, bisa dilihat dulu linknya. Oke, yang bagi yang belum. Nah, gotong royong membangun negeri. Nah, di peta Indonesia ini, nah, saya akan bercerita tentang Indonesia. Indonesia terdiri dari 260 juta jiwa penduduknya. Ada 7.504 kepulauan. Nah, kita salah satu di pulau yang salah satu pulau yaitu di Pulau Jawa. Ada yang pengen ke Pulau Jawa, mungkin nanti boleh hands up. Nanti saya akan kasih souvenir. Belum ada yang dapat souvenir nih, jadi saya mau banyak memberi souvenir. Ada 1.331 suku bangsa. Di sini ada yang dari suku Aceh. Mungkin boleh raise up, ada yang dari suku Aceh. Suku Aceh ada dari suku Medan. Teman saya ini Pak Fajar ini dari suku Medan. Ada ya. Ada yang kalau suku Sunda semua di sini ya. Ini nggak ada nih, nggak ada yang mau dapat souvenir nih. Saya sebenarnya mau ngasih souvenir aja nih, buat yang hands up atau kasih tanda. Oh, ada yang dari Padang. Oh, yang Ibu Padang, Ibu Heni. Yang dari Karawang mana yang dari Karawang? Selain dari Karawang atuh. Selain yang dari Karawang, ada nggak? Ini nih, saya mau ngasih ini aja dulu nih. Ada yang mau nggak? Ada bantal. Mungkin bisa dibantu saya Pak Fajar yang ada yang chat yang bukan orang Karawang. Yang bukan orang Karawang. Itu Ibu Heni, Iya. Ibu guru. Nanti saya buat itu kasih deh. Ada ya? Orang mana? Oh, ada. Kang Odi. Iya. Dari mana? Dari Asal Kuningan, mana? Kuningan Jawa Oh, Barat. dari Kuningan, dari Jawa Barat. Ini gimana ceritanya bisa sampai Karawang? Iya, udah takdir. Sakit. Oke, nanti Mbak Arum tolong dicatat, saya mau ngasih souvenir bantal ini untuk Odi Rodiawan ya. Pak Guru ya. Diana. Iya, Rodi siap. Rodiana, boleh. Siap. Ada lagi nggak? Mohon. Iya, Kang. Oh, dari siswanya nggak ada nih. Banyak, Kang. Karawang. Tapi nggak. Karawang, Kang. Selain Karawang atau selain Karawang? Ya orang Karawang. Oke, siapa tuh? Siapa tahu nggak ada dari orang lain, dari daerah lain. Oke, kita lanjut ya. Ayo. Nah, ternyata Indonesia, ada yang tahu nggak? Kita 2,1 juta kilometer daratan, dan ternyata yang paling luas di Indonesia adalah lautannya, yaitu 3,25 kilometer lautan. Nah, ini adalah Indonesia kita. Indonesia memiliki cita-cita yang sangat luhur. Dari pendiri bangsa kita memiliki cita-cita yang luhur, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, sekarang saya mau kasih lagi nih, souvenir lagi. Kita ganti deh, notebook deh. Kita ganti notebook, ini tertuang dalam apa? Undang-undang. Ayo, siapa tuh yang ngomong? Yang undang siapa? Friska ya? Boleh di range up atau dikasih tanda? Oke, Luisndra ya. Tadi yang jawab ya. Sama siapa aja tadi? Oke, boleh itu nanti Mbak Intan untuk dicatat ya, yang dapat notebook. Oke, udah ada 2 orang, yang satu dari Pak Guru yang dapat bantal, satu dapat notebook dari siswa ya. Oke, dari undang-undang Aleni, pembukaan undang-undang Alenia keberapa ya? Ada yang bisa jawab lagi? Keempat.
Boleh di range up, Keempat. boleh dicek nanti yang keempat. Coba namanya siapa tadi? Yang jawab keempat. Atin. Oke, nanti dicatat ya Mbak Intan ya. Atin ya, Atin tadi ya. Iya. Nah, Atin tuh dicatat Mbak Intan. Oke, udah ada 3 orang berarti yang udah dapat hadiah. Oke, kita lanjut. Untuk mewujudkan cita-cita yang lu sebut, kita butuh dana yang sangat besar. Nah, ini udah mulai sedikit ke materi nih. Dari mana ini dana yang kita butuhkan? Dari mana? Pak? Pajak. Sebenarnya nggak semuanya dari pajak. Nggak semuanya dari pajak, tapi yang kita akan lihat. Oke, saya ambil dulu ya. Oke. Nah, pemerintah memiliki. Nah, ini gambar apa nih? Gambar dompet ya. Mana? Pasti semua pada punya dompet. Gambar Mana? Dana. Nah, dompet yang dapat menerima, dompet itu gimana sih kalau dompet itu? Dompet itu kan menerima dan mengeluarkan ya. Kita bisa masukin uang dan juga bisa mengeluarkan uang. Jawabannya Nah, dompet kita itu bernama APBN. Ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oke, ini yang tadi ya. Kelihatan kan ya? Kalau ada nanti itu tadi aja. Dalam APBN, uang masuk dompet pemerintah bernama pendapatan negara, sedangkan uang yang keluar bernama belanja negara. Nah, ini ada uang masuk dan uang keluar. Nah, ini gambar apa nih? Kalau anak akuntansi pasti ini tahu. Mungkin kita nyebutnya neraca. Neraca. Jangan sebut neraca ya. Tapi kalau orang tata boga atau yang lain mungkin menyebutnya ini timbangan. Ya sama. Jadi tujuannya adalah nanti dompet kita itu harus seimbang. Dan neraca itu kan harus balance. Di mana pendapatan negara sebesar 2.165 triliun. Sedangkan belanja kita itu lebih besar, 2.461 triliun. Kenapa bisa lebih besar? Karena memang yang seperti tadi yang awal saya sampaikan, negara Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, di mana kita membutuhkan biaya yang besar untuk membangun negara ini. Nah, untuk kekurangannya itu kita simbangkan dari mana? Dari pembiayaan atau bahasa sederhananya dari hutang. Nah, inilah yang jadi kadang perdebatan atau sering disampaikan banyak orang ya, hutang. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa kita harus berhutang? Karena pendapatan negara tidak bisa mencukupi belanja negara yang besar. Nah, jadi kita berhutang. Nah, kalau kita nggak mau berhutang atau hutang kita mau lebih sedikit, itu kembali lagi sebenarnya kepada masyarakat juga. Mau nggak kita bergotong royong untuk mencukupi belanja negara. Jadi biar kita nggak berhutang. Nah, nanti di slide berikutnya akan kelihatan ya kenapa kita harus berhutang. Kenapa kita harus berhutang? Belanja negara 2.461 triliun. Untuk apa sih belanja kita itu yang besar itu? Kenapa kita harus mengeluarkan banyak yang sangat besar? Nah, kalau di SMK ini gratis gak ya? Ada yang bayar ya?
Oke, nah ini ada untuk biaya pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Infrastruktur, kesehatan. Contohnya apa? Infrastruktur seperti kalau di Karawang Pembangunan. ini kita dilewati oleh pembangunan, ada tol Fasilitas. Patet ya. Iya. Ya, ini ada juga kesehatan. Nah, ini adalah tujuannya belanja negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, dana pendidikan itu sangat besar. Atau paling besar posturnya dalam APBN yaitu 490,5 triliun. Nah, itu yang istilahnya dirasakan oleh para teman-teman semua lah. Oke, selain itu ada infrastruktur. Nah, di tahun kemarin sebenarnya Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur karena sebenarnya infrastruktur Indonesia telah tertinggal 5 tahun ke belakang dari negara maju dan kita butuh mengkebut namanya infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka perekonomian akan lebih cepat berjalan. Dengan perekonomian berjalan dan berkembang, maka kesejahteraan pun akan berbanding lurus atau akan ikut meningkat. Nah, anggaran belanja infrastruktur tahun lalu itu 415 triliun, angka yang besar. Nah, selain itu ada juga kesehatan. 123,1 triliun. Nah, sekarang ini adalah kesehatan yang paling disorot karena kita ya terkena pandemi ini, dan kita juga berdoa bersama semoga kita bisa melewati bersama, sehingga dibutuhkan untuk kesehatan itu yang postur yang besar karena memang untuk menghilangkan pandemi dari bumi kita tercinta Indonesia ya, cinta. Nah, selain itu masih banyak lainnya seperti apa? Seperti keamanan, untuk biaya keamanan seperti beli pesawat, untuk polisi menjaga kita karena keamanan itu kan menjaga kita juga dari segala kejahatan. Nah, itu biaya-biaya yang dikeluarkan. Anggaran pendidikan berdasarkan Undang-Undang 1945 3 ayat 4, nah sebesar posturnya itu 20%. Nah, yang tadi makanya anggarannya paling besar. Ini adalah sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini rinciannya ya, ada program Indonesia Pintar. Di sini ada yang ikut Kartu Indonesia Pintar, ada bantuan operasional sekolah atau BOS, pembangunan perbaikan sekolah, beasiswa bidik misi. Nah, di Karawang ini kalau saya lihat ya, pembangunan sekolahnya sudah sangat baik ya karena rata-rata bagus-bagus lah gedung-gedungnya. Nah, sekarang kita mulai ke pendapatan negara sebesar 2.165 triliun. Nah, ini dari mana? Dari mana saja pendapatan kita tadi sudah ada yang jawab ya. Nah, sebelum kita jawab ini, kita ada games dulu untuk teman-teman dan kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Nah, setelah games kita akan lanjutkan lagi. Saya akan serahkan dulu ke Mbak Arum untuk bagi-bagi hadiahnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alal. Jadi sebelum menyelesaikan materi dari Mas Alal, kita mau selingin nih sama games. Jadi games yang pertama ini adalah susun kata. Jadi teman-teman nanti aku tampilin kata yang masih berantakan hurufnya. Jadi tugas teman-teman adalah menemukan kira-kira kata apa ya yang tersembunyi di balik huruf yang berantakan itu tadi. Oke, udah siap teman-teman? Udah dapat hadiah ya? Siap. Iya. Oke. Oh, kelihatan.
Oke, jadi kayaknya nggak perlu contoh, bisa lah ya. Di rules untuk game kali ini adalah nanti waktu aku tampilin kata pertama, nanti teman-teman yang kira-kira udah bisa jawab langsung chat di live chat di Zoom ini dengan menuliskan kata yang tersembunyi di balik itu. Oke? Jadi yang udah tahu jawabannya langsung chat di live chat Zoom. Langsung aja tulis kira-kira kata-katanya apa. Nanti yang pertama chat, nanti aku panggil dan dinyalain videonya, terus nanti jawab secara langsung lagi. Oke? Oke, Kak. Ya, kita mulai ke kata yang pertama ya. Iya, oke, Kak. Ini harus fokus. 1, 2, 3. Kontribusi. Di chat. Ayo cepet-cepetan chat. Ayo di chat. Cara chatnya gimana? Wajib kontribusi. Wajib kontribusi. Wajib kontribusi. Di menu yang bawah ada menu chat. Yang duluan dia yang menang. Wajib kontribusi. Dikit lagi. Wajib kontribusi. Wajib kontribusi. Ayo. Siapa yang udah chat? Wajib kontribusi. Oke, udah ada tuh Barum yang pemenangnya Barum. Oke. Dimas WK ya? Dimas WK Barum. Mana nih? Ada Dimas Boka. Halo. Kebalik. Halo. Kontribusi wajib. Mana suaranya? Mas Dimas WK mungkin bisa press up yang mana Mas? Mas Dimas nih. Dimas mana? Hadir. Oke. Nah itu Dimas tuh. Oke, selamat. Jawaban Ya, untuk terima kasih Mbak. Boleh perkenalan singkat dulu, Mas Dimas dari apa? Namanya apa? Perkenalkan, nama saya Dimas Krisna Wijaya Suma. Saya dari kelas 12, akuntansi 3. Oke, Mas Dimas, selamat. Iya. Dapat bantuan. Iya. Makasih Mbak. Oke, nanti buat teman-teman yang dapat hadiahnya nanti langsung dikirim ke sekolah. Nanti di drop sekaligus ke sekolah. Oke. Reject. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini jawabannya ya tadi ya teman-teman. Oh, kalau gitu. 1, 2, 3. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama pajak. Kangen. Kira-kira kalau lagi pandemi kayak gini, Kangen kamu. Kangen kamu. Kangen kamu. ingat ya teman-teman jawabnya. Siapa nih pemenangnya nih? Kangen kamu. Yasmin ya? Yasmin nih Kak Arum nih. Oke, kita udah Oke. dapat Mbak Yasmin. Imut ya, bukan diemut. Mute ya teman-teman. Mute. Oke, Mbak Yasmin. Mana suaranya Mbak Yasmin? Oh gitu Kak kamu. Halo.
Kangen Iya. kamu. Ya, halo Mbak Yasmin. Mana mbaknya mana nih? Mbak siapa tadi Mas Fajar? Mbak Arum? Yasmin 11 PB2. Yasmin. Oke, selamat ya. Selamat Mbak Yasmin. Ya kalau lagi pandemi gini, Oh, nggak ada kameranya, nggak apa-apa, nggak masalah. kangen banyak orang ya. Kangen teman-teman kelas, kangen Bapak Ibu guru. Oke, nggak apa-apa. Mbak Arum, Mbak Yasmin nggak pakai kamera, nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja mungkin. Ada Kita lanjut. Kalau ini berhubungan sama pajak nih. Ada yang udah bisa jawab? Surat pemberitahuan. Iya. Mas Rizky Prisetiawan. Salah. Oke, benar. Rame, wah ya. Hebat. Keren. Surat cinta. Benar jawabannya. Parah. Surat cinta dari kantor pajak. Atau SPT. Jadi nanti kalau teman-teman udah punya BWP, ada kewajiban untuk melaporkan SPT setiap tahunnya. Oke, selamat Mas Rizky. Iya. Mana suaranya Mas Rizky? Halo, Halo, Mas Rizky dari kelas berapa? dari semester pertama. Oke, selamat Mas Rizky. Nanti hadiahnya Iya, pasti. segera meluncur ya. Iya. Oke, yang mau hadiah lagi? Ini harus fokus ya. Masih ada soal lagi. Oke, siap semuanya? Deg-degan. Ini Bapak Ibu Guru boleh ikutan nggak nih, Mas? Boleh deh, boleh. Boleh, Yang Bapak sekarang Ibu boleh. Guru juga boleh ya. Malah kita kalah cepat terus, Mbak. Bunda. Jangan kalah Bu sama anak-anak ini. Kalah cepat. Dijawab dari chat ya, Ibu. Oke, udah siap ke soal selanjutnya? Semangat. 1, 2, 3. Karawang Utara. Kalah cepat. Siapa nih, Mas? Oh iya. Lois ya? Bu Heni. Luis. Selamat Bu Ibu Heni. Heni. Oh, Ibu Heni. Ibu dapat, Bu. Bu Heni ini semangat banget ya Bu Heni. Mana suaranya Ibu? Halo Ibu Heni. Ini guru-gurunya penuh semangat banget nih. Saya seneng banget ini kalau saya dulu masih sekolah, saya pilih SMK 2 ini. Wah, aku luar biasa. Nggak kalah sama yang muda-muda ya Bu ya. Oke, jadi yang jawabannya benar tadi Ibu Heni. Jawabannya adalah Karawang Utara. Jadi di Karawang ini ada 2 KPP ya. Yang pertama adalah Karawang Utara, Karawang yang kedua Barat. Selatan. Karawang Selatan, bukan Barat. Siap. Maaf. Jadi wilayah Karawang ke utara itu dari tengah ke atas itu adalah Karawang Utara. Tapi ke arah selatan atau ke bawah, ke Cilamaya, mana lagi ya? Tempuran, Kelari. Nah, itu masuk wilayah KPP Karawang Selatan. Kita Karawang Barat, Karawang Timur, Rengas Dengklok, sampai Ayo next, di Kak. Surabaya dan Pedas di sana. Udah nggak Saya sabar. nggak sabar ya Udah ini nggak ya. sabar. Oke, kita lanjut lagi. Ini sepertinya kata terakhir nih teman-teman. Jadi harus cepet nih. Siap-siap ya.
Kalau Siap. kata yang berikutnya ini berhubungan sama materi yang disampaikan sama Mas Alam. Oke, 1, 2, 3. Oh, belum muncul. Deg-degan. Berhubungan sama materi yang penerimaan negara. Oh, ada yang belum Ratna, Ratna Dwi ya? Ngetiknya lama. Selamat Mbak Ratna. Mana nih suaranya nih? Oke, selamat Mbak Ratna memenangkan kata terakhir di Gamester. Tenang aja, setelah ini masih ada game berikutnya teman-teman. Jadi kalah dengan berkecil hati buat yang belum dapat hadiah karena setelah ini masih ada kesempatan. Ya Mbak, akunya kalah cepat terus. Bu Nidar kurang cepat, Bu Nidar. Iya Bu. Semangatnya mah dapat Mbak. Sekarang tuh kesuksesan bukan ditentukan sama kepintaran, Ibu. Iya. Tapi kecepatan internet. Jempol. Kecepatan jempol. Biasa Oke. ngechat di WA itu berarti. Ini dari tadi dari Padang ya Bu ya? Ya, dari Padang. Oke, kita mulai lagi ya kita slide presentasi lagi ya. Oke, Kayaknya karena lebih seru gamesnya dibandingkan materinya ya. materinya juga seru kok sebenarnya. Oke, Sesi karena tanya udah- jawab. Ya, jadi nanti dari selesai materi ini akan ada sesi tanya jawab yang untuk kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Jadi nantikan ya. Asik. Oke, karena udah semangat lagi habis game dan siap ya dengar materi berikutnya. Oke. Kembali ke Mas Alam. Dari mana tadi ya? Nah, kita lanjut ya. Oh, kok mati ya? Oke, dari mana saja pendapatannya? Yang pertama adalah pabean dan cukai. Kemudian ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ada hibah, dan ada penerimaan pajak. Nah, saya tadi, saya bagi pabean. Pabean itu adalah ada yang pernah belanja online. Nah, kalau misalnya ada belanja online, ada barang-barang dari luar negeri yang datang ke kita. Nah, itu sekarang, dulu juga sebenarnya sudah ada, sekarang mulai diperketat lagi. Itu ada bea masuknya. Nah, itu adalah salah satu pendapatan negara. Kemudian ada apa lagi? Ada cukai. Nah, kalau mungkin ada yang kita bisa lihat di rokok, minuman, itu ada cukainya. Tujuan cukai ini sebenarnya untuk menekan konsumsinya. Menekan konsumsi sekaligus sebagai penerimaan negara. Kemudian adalah penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita bayar SIM. Nah, bikin SIM, kita kan bayar tuh. Nah, itu adalah salah satu penerimaan negara bukan pajak. Kemudian ada hibah. Hibah ini seperti misalnya bantuan. Bantuan dari negara asing, misalnya kita ada musibah, ada sumbangan, bentuknya adalah hibah. Atau juga biasanya ada dari negara asing ada hibah kapal, hibah pesawat, ya itu adalah termasuk dalam hibah yang masuk ke pendapatan negara. Yang terakhir adalah penerimaan pajak. Nah, kita lihat kenapa pajak itu begitu penting. Nah, ternyata dari pabean dan cukai itu sebesar 208,8 triliun, PNBP 378 triliun, hibah 0,4 triliun, dan pajak sebesar 1.570 triliun. Artinya, ini saya mau tahu yang tadi ya, pajak. Nah, kenapa harus ada pajak? Pajak adalah kontribusi wajib. Pajak adalah kontribusi yang bersifatnya wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kita nggak bisa kayak dapat cashback gitu ya, tapi nggak tahu deh, mungkin nanti ke depan bayar pajak dapat cashback bisa jadi sih ya, jadi langsung dapat imbalan secara langsung.
Ada insentif pajak juga sekarang. Jadi ya sebenarnya imbalannya banyak yang langsung juga sih. Karena kalau kita bayar pajak kan kita nggak langsung bikin jalan. Jadi sebenarnya itu tidak langsungnya itu seperti itu. Karena kita harus membangun infrastrukturnya terlebih dahulu. Oke, nah penerimaan pajak tadi kenapa sangat penting? Karena 70% sumber pendapatan negara berasal dari pajak. Apa jadinya negara tanpa pajak? Nah, kalau ibaratnya tubuh nih ya, 70% pendapatan negara itu bagaikan air. Nah, 70% itu bagaikan air dalam tubuh. Sekarang kalau kita kekurangan air, gimana sih rasanya? Dehidrasi kan? Kalau ibaratnya kalau kita kekurangan air itu bagaikan tubuh kekurangan cinta, ya nggak? Iya. Nah, itu jadi kita tak berdaya ibaratnya kalau tubuh tanpa air. Sedikit saja jumlah kandungan cairan dalam tubuh berkurang akan berakibat dehidrasi, kegagalan organ vital, gangguan sirkulasi darah dan bahaya. Nah, ini banyak negara-negara sebenarnya yang kolaps juga ya kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu, Yunani dan lain itu. Kenapa? Karena keuangan negaranya tidak stabil atau artinya pajaknya tidak dapat memenuhi seluruh belanja negaranya. Nah, target penerimaan pajak nih. Ini sebenarnya angka yang sedikit menyedihkan ya. Kita lihat bahwa yang kuning itu adalah realisasi penerimaan dan yang warna putih adalah target. Dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Nggak ada yang mencapai target. Nah, ini salah satunya. Kenapa tidak bisa mencapai target? Nah, nanti kita di slide berikutnya akan kita jelaskan. Yang pertama adalah target penerimaan pajak selalu meningkat. Kenapa selalu meningkat? Karena memang belanja kita selalu meningkat. Untuk menuju Indonesia maju, kita membutuhkan dana yang besar. Untuk mencerdaskan bangsa, kita membutuhkan dana yang besar. Untuk menyehatkan bangsa, kita juga butuh dana yang besar. Sehingga kita juga butuh penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Nah, faktanya sudah lebih dari 10 tahun ya negeri kita tidak pernah tercapai. Kenapa? Nah, ini bisa tergambar dari sini. Satu orang itu menanggung 267 orang. Artinya orang yang sadar pajak itu masih sangat rendah, sangat sedikit. Sebenarnya bukan mereka tidak mampu membayar pajak, tapi kesadaran untuk membayar pajaknya itu yang belum ada. Nah, kenapa kita adakan pajak bertutur seperti ini? Kita ingin menumbuhkan kesadaran pajak dari teman-teman semua. Karena ke depan tidak, insya Allah nanti ada yang tadi Arif atau siapa yang tadi Tata Boga, dia punya perusahaan, dia punya restoran yang besar. Nah, insya Allah itu akan menjadi pemasukan juga buat negara kita. Mungkin sekarang teman-teman masih menjadi siswa. Ke depan kan kita tidak tahu, mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha sukses. Nah, insya Allah kalau kita berharap bahwa kesadaran pajak itu sudah muncul dari saat-saat sekarang. Dari istilahnya belum jadi apa-apa dan saat nanti sudah menjadi orang besar, insya Allah dengan sukarela membayar pajak. Terima kasih ya teman-teman. Mari bayangkan sebuah negeri tanpa pajak. Nah, alhamdulillah kalau di Karawang jalan yang kayak gini udah jarang ya. Paling agak ke utara ke sana, ke dekat pantai itu juga sedikit sih saya pernah ke sana. Huru-hara, kemacetan di mana-mana, nggak ada yang jagain, uangnya nggak ada, ya nggak, infrastruktur nggak ada, lampu merah nggak ada, flyover, jalanan nggak dibangun, yang ada apa? Kemacetan. Nah, nanti kita kalau ada serangan dari negara lain atau ada penjahat, kita nggak pakai senjata tuh, nggak pakai pistol, kita nggak punya dana buat belinya, pakai apa? Pakai ketapel. Nah, amit-amit ya, jangan sampai negara kita menjadi negara yang seperti itu. Nah, di tahun 2020 ini adalah salah satu tahun yang terberat ya untuk negara dan untuk dunia sebenarnya. Karena pandemi COVID-19 telah menghantam hampir seluruh negara termasuk kita. Dan ini pasti sangat berdampak terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah dan juga melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan alokasi ulang. Dan kita fokus pada penyehatan kembali perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi itu dananya tidak sedikit, yaitu sampai 600
7,6 triliun. Itu hanya untuk menyehatkan. Karena kita bayangkan kalau banyak perusahaan misalnya di Karawang yang kolaps atau yang tutup, itu akan berdampak kepada pekerjanya, pada ribuan pekerja, dan sekaligus akan berdampak kepada masyarakatnya. Untuk itu program pemulihan ekonomi nasional digulirkan adalah sebagai bentuk kehadiran negara pada rakyat. Nah, ini salah satunya. Kesehatan itu 87,55 triliun. Dan dana ini sebenarnya banyak belum terserap. Jadi untuk semua biaya kesehatan untuk yang COVID-19 itu semua ditanggung oleh pemerintah. Perlindungan sosial atau seperti dana sosial ya, yang dapat beras atau setiap bulannya dapat 600.000, itu sebesar 203,90 triliun. Karena kita ya mungkin juga banyak ya yang terdampak, ada yang kena PHK, ada yang nggak bisa jualan. Nah itu mau nggak mau negara harus membantu. Insentif usaha sebesar 161 triliun, untuk UMKM sebesar 123 triliun, pembiayaan koperasi 53 triliun, sektor untuk pemerintah daerah 106 triliun. Dana ini sangat besar, dan seluruh biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia tidak akan ada jika tanpa pajak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus berbicara pajak kepada mahasiswa? Kepada siswa. Sebagai anak SMA, apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara kita? Sebenarnya sederhana seperti yang saya sampaikan. Belajarlah dengan baik. Bangkitkan jiwa kewirausahaan. Jadi jangan ada mindset kalau kita selesai sekolah, kita maunya kerja. Kalau bisa, kita yang buka usaha. Kita yang akan meng-hire orang-orang untuk bekerja kepada kita. Nah, gunakan produk asli ya. Nah, produk asli ini bukan produk yang branded atau yang harus mahal. Tapi gunakan produk asli, tapi asli dari buatan Indonesia, buatan Karawang. Misalnya kita ngopi Karawang aja. Di Karawang itu ada UMKM kopi. Kita pakai kopi Karawang, nggak usah gaya-gayaan ke Starbucks. Ya, itu lebih membantu perekonomian Indonesia. Jangan melakukan vandalisme, jangan coret-coret. Tapi kalau saya sih, saya pribadi setuju ya dengan coret-coret, tapi coret-coret yang cantik. Kayak sebenarnya sudah difasilitasi oleh Pemda ya, beberapa kayak di belakang flyover itu dibikin untuk kayak bikin graffiti. Tapi itu berbeda dengan vandalisme. Kalau bikin graffiti yang bagus, dan itu akan mempercantik kota Karawang. Nah, dan yang paling penting, jauhkan narkoba. Karena kalau generasi kita hancur, itu ya tamat lah. Kalau generasi kita hancur gara-gara narkoba, perekonomian tidak berjalan, kehidupan hancur, dan itu kacau lah. Jadi belajarlah dengan baik, dengan teman-teman belajar, menjadi orang yang pintar, orang yang sukses. Insya Allah ke depan akan menjadi pembayar pajak yang taat. Bangkitkan jiwa kewirausahaan, jadilah pengusaha yang sukses, dan saat sudah sukses nanti, jadilah pengusaha yang sadar pajak. Generasi milenial saat ini adalah calon generasi emas. Kalian teman-teman ini adalah calon generasi emas yang dimana pada tahun 2045 atau sekitar 20 tahun lagi kalian berada di usia yang produktif. 60% dari proyeksi jumlah penduduk pada saat ini yaitu 290 juta jiwa. Nah, ini adalah contoh-contoh orang sukses ya. Ada yang tahu startup Gojek, Nadiem Makarim, yang sekarang udah jadi Mas Menteri. Nah, ini adalah pemuda-pemuda. Jadi kalian itu jangan takut jadi pemuda untuk orang sukses. Menjadi YouTuber juga nggak masalah. Tahu saya di Bunda yang guru nari ada ya, seorang Instagramer Karawang ya. Guru SMK Bularita ya. Bu Ara ya. Nah, itu juga itu luar biasa juga. Jadi memanfaatkan lah, dan jadi suri tauladan, dan juga ya namanya guru nari ya nari lah ya. Dan itu saya lihat Instagramnya juga cukup menarik. Nah, jadi ASN, jadi tentara, amin, insya Allah nanti ya ada yang jadi presiden dari Karawang ya. Yang setiap keputusannya mampu menjadi acuan dan teladan bagi masyarakat. Jadilah kalian nanti pemuda-pemuda yang seperti itu ya. Insya Allah akan banyak dari SMK N2 Karawang ini. Oke, nah ini siap-siap dicatat ya. Nanti Mas Fajar udah bikin soalnya.
Bayangkan jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak. Nah, teman-teman nanti bayangin deh, setengah dari sini aja kira-kira ada 20 orang aja di sini ada pengusaha sukses. Amin. Ada yang punya hotel, ada yang punya restoran, ada yang jadi YouTubers. Kira-kira kalau penghasilannya 1 miliar per bulan aja, berapa pajak yang akan kita dapatkan, orang akan negara dapatkan? Itu sangat besar. Nah, jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak, maka APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang kita rasakan juga akan sangat banyak. Sekarang kayak misalnya ada tol elevated, ada kereta cepat, sekarang ada kesehatan gratis, pendidikan gratis. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya. Generasi emas. Maka impian kita menjadi negara maju bukanlah hanya angan-angan belaka. Negara maju tidaklah sebatas angan-angan. Bersama kita, bersama-sama, bersama teman-teman semua, insya Allah ke depan 2045 Indonesia akan menjadi negara maju bersama kalian. Oke. Amin. Indonesia bisa maju dengan pajak kuat. Indonesia maju. Terima kasih teman-teman. Jadilah nanti Hore kuis. pengusaha, iya langsung kuis. Pengusaha yang sadar pajak dan Indonesia maju. Oke, kita akan langsung ke Tanya kuis. jawab. Kita tanya jawab. Kita akan langsung ke mini kuis ke Mas Fajar. Oke, Mas Fajar, silakan Mas Fajar untuk mini kuisnya. Saya akan stop sharing dulu, siap-siap ya, jarinya siap-siap lagi ya. Nah, sekarang itu bukan hanya ini ya, tapi kita juga membagikan voucher Indomart. Boleh dilihatin Mas Fajar voucher Indomartnya? Mau nanya, Kak? Oh, ada yang mau nanya dulu, boleh. Saya lupa ada sesi tanya jawab. Mau bertanya. Ya boleh, silakan. Aku dulu, Ibu. Iya. Saya Mbak Bahuan Bunga Mahar, ya. Ini kayaknya Instagramer juga ya? Iya, Kak. Iya. Ramai. Oh, saya merhatiin soalnya. Iya. Oke, gimana Mbak Huan? Kak, ya Kak, aku mau nanya. Misalnya aku punya perusahaan atau restoran. Selama berjalan 5 tahun atau beberapa tahun tuh aku rajin bayar pajak. Tapi suatu waktu perusahaan aku tuh kayak violet atau collab gitu, Kak. Itu tetap wajib bayar pajak. Aku kan udah nggak punya pendapatan lagi, Kak. Iya. Nah, bayar pajak juga negara tidak sejahat itu ya. Saat kita kolaps itu ada toleransi. Iya. Kak, gini aja, sebenarnya pajak itu adalah dari penghasilan. Jadi makanya kenapa kita memberikan insentif pajak seperti sekarang, kita itu nggak mengungut pajak dari UMKM dan dari sektor-sektor lainnya. Kenapa? Karena kita berharap industri itu tidak mati. Karena dengan matinya industri, artinya pendapatan negara akan terhenti. Jadi misalnya saat perusahaan tadi, Mbak Huan tadi berhenti, collab, artinya nggak ada penerimaan negara. Karena pajak itu adalah contoh penerimaan ya, misalnya 25% dari pendapatan perusahaan. Nah, kalau perusahaannya aja nggak punya pendapatan, ya berarti nggak ada pajak yang masuk dong. Nah, itulah yang tidak diharapkan oleh pajak. Kalau misalnya aku pinjem ke bank, nah uangnya aku puter, tapi aku bayar pajak dari uang hasil minjem ke bank, itu boleh? Boleh. Jadi itu namanya jadi pajak itu adalah selama kita memperoleh keuntungan atau kita memperoleh penghasilan, di situ adalah ada pajaknya. Jadi misalnya kita minjem uang nih dari bank. Nah, dari pinjaman uang itu kita misalnya bikin restoran tadi. Nah, bikin restoran atau misalnya kita investasikan. Nah, dari investasi itu kita mendapat penghasilan. Nah, penghasilan itulah nanti yang akan dikenakan pajaknya. Tergantung nanti dari ketentuan-ketentuannya lebih rinci lagi. Seperti itu. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, Mbak Huan nanti boleh dicatat. Saya mau bertanya. Dapat boneka ya, 1 ya. Oke. Kirain voucher, Kak. Oh, voucher. Boleh kita ganti voucher ya. Voucher boleh. Oke. Nawar. Boleh. Buat Mbak Huan nggak apa-apa, asal saya minta syaratnya Mbak Huan boleh nggak ya?
nanti posting KPP Karawang Utara atau promoin di Instagramnya ya. Boleh Kak. Oke. Boleh, jadi siap-siap. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Wan. Ada Bertanya Pak Bu Nidar. Oke, Bu Nidar, gimana Ibu? Iya, saya mau bertanya Pak. Siswa-siswa kami kan belum dikatakan sebagai wajib pajak. Iya. Ya. Dan bagaimana atau hal-hal apa saja yang mesti kita berikan ke mereka agar mereka siap ketika mereka menjadi seorang wajib pajak. Oke. Dan apa saja yang mesti mereka lakukan sebelum mereka menjadi wajib pajak. Nah, kalau wajib pajak, gaji yang baik, sukses. Nah, saat teman sudah misalnya bekerja, nah kalau sudah memiliki penghasilan, langsunglah bikin NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Tapi setelah teman-teman, nah dengan punya NPWP itu, maka teman-teman nanti kalau pekerja itu akan dipotong penghasilannya oleh pemberi kerja. Jika teman-teman nanti pengusaha, nah teman-teman bisa membayarkan pajaknya dari kartu NPWP tersebut dengan membuat billing dan akan langsung disetorkan ke kas negara. Seperti itu. Jadi nanti jangan lupa kalau sudah bekerja atau sudah memiliki penghasilan, langsung bikin NPWP. Dan bikin NPWP itu mudah, cukup dari rumah secara online dan gratis ongkir. Nanti Pak Fajar akan menjelaskan tata cara pembuatan NPWP secara online-nya. Oke, ada lagi? Aku mau sharing. Mau sharing. Iya, kemarin kan bentar. Ibu Nidar dulu boleh Bu, biar selesai dulu, nanti baru satu WLPA itu ya. Iya. Gimana Bu? Banyak siswa saya juga yang sudah bekerja dan mereka otomatis kan dipotong pajaknya, pajak pendapatannya ya. Cuma kadang mereka nggak merasa dan nggak sadar kalau mereka sudah bayar pajak. Nah berarti kan ada hal-hal yang mungkin miskomunikasi gitu ya, atau mungkin penyampaian mereka bahwa mereka itu sebenarnya sudah bayar pajak atau apa. Jadi mereka kadang nggak, saya bayar pajak ya Bu ya. Padahal pendapatan dia itu sudah dipotong otomatis perusahaan. Nah ini harus bagaimana Pak? Iya betul Bu. Jadi ya makanya kita juga hadir di sini karena untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat juga. Nah jadi sebenarnya setelah membuat NPWP itu ada kewajiban berikutnya. Jadi kewajiban setelah mempunyai NPWP itu adalah yang pertama adalah membayar pajak, baik dibayar atau dipotong. Nah, kalau yang membayar kepada negara nanti kan ada bukti setoran pembayaran. Kalau yang dipotong nanti ada bukti potongnya. Nah, kemudian kedua adalah melaporkan SPT tahunannya. Jadi ada dua. Jadi setelah membayar, melaporkan. Nah, kebanyakan biasanya yang sudah bekerja ini tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi dia tidak merasa membayar pajak. Jika dia melakukan pelaporan SPT tahunan, dia akan tahu tuh, akan kelihatan pajak yang disetorkan kepada negara yang setelah dipotong melalui perusahaan itu seberapa banyak, seperti itu. Tapi pajak juga nggak kejam juga. Untuk pegawai yang penghasilannya masih di bawah 60 juta itu pajaknya nihil, atau misalnya dia 60 juta ada PTKP-nya, ada PTKP jika dia di penghasilan 60 juta dia sudah menikah, itu biasanya di bawah PTKP karena PTKP itu 54 juta, seperti itu. Gitu Ibu. Jadi nanti yang sudah punya NPWP buat teman-teman jangan lupa lapor SPT tahunannya ya. Oke, itu mungkin yang masih kurang kali Pak ya, kesadaran untuk melaporkan SPT-nya. Iya, terima kasih Pak. Ya, tadi siapa? Nggak ada namanya tadi, PQL apa Saya itu yang mau ada? bertanya Pak. Oke, boleh, silakan. Ferdi ya. Ayo Ferdi. Kira-kira umur berapa bagi kami siswa-siswi untuk membayar wajib pajak Pak? Yang pertama adalah, jadi untuk NPWP itu ada dua syaratnya, antara formal dan materialnya ya. Jadi secara formal itu telah berumur 18 tahun dan materialnya telah memiliki penghasilan. Jadi kalau sudah berumur 18 tahun itu jangan tahun ini misalnya umur 18 tapi bulannya belum, itu belum bisa. Dan telah memiliki penghasilan. Jadi kalau sudah 18 tahun tapi dia belum punya penghasilan, sebenarnya
itu belum wajib untuk memiliki NPWP. Jadi ditunggu dulu ya yang sampai umurnya 18 tahun. Oke, ada lagi? Oke, ya. Dicatat tadi yang nanya ya, Mbak Intan ya. Itu yang nanya. Ya, lanjut. Silakan. Untuk pajak itu ya Pak, itu yang kalau nggak punya penghasilan harus bayar pajak juga? Nggak punya penghasilan ya nggak, apa yang mau dibayar. Makanya kita mendorong agar setiap masyarakat Indonesia memiliki penghasilan. Dengan masyarakat Indonesia memiliki penghasilan, maka akan ada pajak yang akan dibayarkan. Seperti itu. Makanya kita berharap memberikan insentif pajak. Kadang kita udah nggak usah bayar dulu deh sekarang. Kenapa? Karena jangan sampai usahanya itu pilot gitu. Jangan sampai usahanya pilot. Kita berharap agar bisa sustainable, artinya bisa bertahan terus agar penerimaan pajaknya juga meningkat. Baik, terima kasih. Mau nanya lagi. Ya. Kalau orang yang kerja di pajak itu bayar pajak juga nggak ya? Iya, kita dipotong sama. Kita dipotong juga. Bahkan saya ada double juga kadang. Kalau ada yang, tapi kita ditanggung pemerintah. Yang bayar pribadi juga ada. Untuk beberapa golongan itu ada yang pribadi dipotong. Dan pegawai swasta ada yang ditanggung perusahaan. Tapi sekarang juga kita ada untuk karena ke pandemi ini ada namanya DPT, penghasilan yang ditanggung pemerintah, pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi untuk beberapa perusahaan yang sesuai dengan KLU itu nggak dipotong lagi pajaknya, gitu. Ada yang mau jadi pegawai pajak lah. Oke, next, berikutnya ada pertanyaan lagi. Oke, sudah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan ke kuis. Sudah ya, mungkin Pak Fajar bisa langsung, Pak Fajar yang udah nggak sabar nih. Oke, kita langsung ke Pak Fajar ya untuk kita mulai kuisnya. Baik, selamat pagi teman-teman. Namaku Fajar. Di sini aku akan membawakan sebuah mini games atau lebih tepatnya mini quiz ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum dapat hadiah, nah boleh fokus di sini. Jadi di sini aku akan kasih voucher ya, voucher Indomaret untuk yang berhasil menjawab benar pertama kali. Oke. Nah, cara jawabnya bagaimana? Jadi ini aku kasih 3 pilihan ganda dan teman-teman dapat menjawab melalui chat Zoom kita. Apa jawaban yang benar? Misal A atau B atau C atau D. Langsung aja ya. Baik, kita mulai. Ya, udah siap semua? Siap. Siap. Mini quiz. Pertanyaan pertama. Siap, Pak. Nah, oke, ayo. Di chat Zoom kita apa jawabannya? Oh, tunggu, bentar, belum di screen sih. Belum di-share pertanyaannya. Bingung. Iya, maaf. Tenang. Oke. Sudah masuk? Belum. Nggak muncul pertanyaannya. Belum. Sabar. Oh iya, belum. Siap. Oke. Ayo di chat Zoom kita dijawab Ya, ya. yang udah tahu jawabannya. Iya, udah ada jawabannya dengan Pak Odi Rodiana lagi. Yang menang ya, Pak Odi. Betul. C. Pak Odi nanti adanya dibagi-bagi ya, Pak. Siap dibagi-bagi. Selamat ya Pak Odi dapat voucher. Ya, makasih Pak Fajar, makasih Pak Alan. Ya. Siapa? Nah, masih ada lagi nih, masih ada lagi. Teman-teman fokus ya, fokus. Nah, jadi tadi ada dari materi, ini dari materi juga ya. Persentase alokasi dan APBN untuk di bidang pendidikan itu adalah 20%. 20%. Nah, ini soal kedua. Udah dilihat? Jawabannya apa ya?
manfaat pajak di bawah ini adalah Wah, bingung nih jawabannya nih. Saya aja bingung ini jawabnya. Aduh, Pak Odi lagi ya yang menang. Pak Odi lagi nih sepertinya. Kita lewat aja, kita lewat. Lewat skip ya. Jadi belum ada. Karena Pak Odi udah menang terus nih. Dimas WK yang Dimas menang WK ya. udah bukannya tadi ya? Iya, udah. Boleh ya dilewati. Yang belum dulu aja, yang belum aja. Dita Dwi Andina. Odi udah double. Oke, dicatat ya. Intan ya. Gercep. Dita Dwi Andina ada? Mbak Dita? Halo Dita. Oh ya, mungkin nggak ada suaranya ya. Oke. Satu soal lagi. Fokus ya. Oke. Sok chat. Oke, ini soalnya. Ayo. Soal ketiga, boleh dijawab? Jadi 16. Jadi 11. Yuk, 10, 11. Luis. Iya, Luis yang benar ya, Luis. Oke. Luis udah juga bukannya? Belum tadi Luis Oh, belum. Oh iya, siap. Oke, selamat Luis yang mana orangnya, boleh dibuka videonya? Yang ini Pak. Suaranya. Ada suaranya. Halo Luis. Terima kasih Pak hadiahnya. Oke, nanti kita kirimkan ya. Oh, dia pakai mic loh. Iya, dia pakai mic nih, spesial. Oke, jadi untuk makanan di restoran itu kenanya pajak restoran ya. Baik, nah sekian untuk mini quiz kita ya. Nanti vouchernya kita akan. Ya, lagi dong. Kurang banyak. Pak, lagi. Kurang ya. Kalau sudah dapat Oke, kita masih punya hadiah spesial yang hadiah paling lengkap, 100 voucher 100.000 dan souvenir kita sebutkan untuk pemenang media sosial kita. Asik. Tapi tunggu dulu. Dengan dari Pak Fajar dulu. Nah, baik teman-teman, di sini aku paparkan sedikit ya tentang cara daftar NPWP secara online. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya sudah bekerja, itu dapat membuat NPWP. Nah, kenapa harus buat NPWP? Karena NPWP adalah sarana administrasi untuk menjalankan kewajiban perpajakan teman-teman. Dan kenapa melaksanakan kewajiban perpajakan? Karena NPWP ini mendaftar NPWP itu adalah salah satu bentuk awal kontribusi teman-teman kepada negara. Jadi dengan mendaftarkan diri, teman-teman juga berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang lewat web EREK itu ya Pak? Iya betul. Jadi untuk pendaftaran online itu dibuat melalui irek.pajak.go.id. Yang perlu teman-teman siapkan itu adalah email, nomor HP, KTP, dan kartu keluarga. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mengisi data-data sesuai di KTP. Jadi syarat untuk membuat NPWP itu formalnya adalah berumur 19 tahun, kemudian materialnya itu adalah memiliki penghasilan atau sudah bekerja. Jadi teman-teman hanya perlu masuk ke IREK, masukkan data email, nomor HP, KTP dan KK, dan data-data lainnya seperti contohnya yang di sini. Jadi dipilih kategorinya itu adalah orang pribadi dan statusnya itu pusat. Nah, setelah nanti teman-teman mengisi data lengkap, kemudian dikirim di IREK, nanti teman-teman akan langsung menerima NPWP digital melalui
email teman-teman yang udah dimasukkan ke irek.pajak.go.id. Jadi NPWP itu langsung terdaftar, tidak nunggu-nunggu lagi, dan dapat diakses dari rumah. Baik, sekian ya untuk cara mendaftar NPWP. Jadi tidak perlu ke kantor pajak lagi ya untuk mendaftarkan NPWP, teman-teman. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke host kita, Mbak Arum, silakan. Oke, terima kasih Mas Fajar dan Mas Alau untuk penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, setelah ini kayaknya yang ditunggu-tunggu deh nih. Kita mau umumkan siapa pemenang lomba text challenge yang udah upload foto dan tag KPP Pratama Karawang Utara. Kita siapa ya pemenang? Foto aku terlambat, nggak punya aplikasinya. Oke, jadi kita udah melihat dan menilai 3 pemenang dengan kategori foto terbaik, caption terbaik, dan like terbanyak. Kahuan menang like. Oke, jadi yang pertama dengan foto terbaik, pemenangnya adalah Rosa Amalia Agusti. Oh. Selamat Rosa. Selamat. Selamat Rosa. Yang mana ya? Yang mana Rosa? Selamat Rosa. Ada nggak Rosanya? Direction kasih raise hand. Selamat kalian berdua. Kembar. Oh yang kembar. Oh yang kembar tadi ya. Rosa dan Rosi. Kalian luar biasa. Yang satu pembalap, yang satu penyanyi. Oke. Kita lanjut ke kategori kedua, yaitu adalah caption terbaik. Ini biasanya yang suka nulis nih ya captionnya. Ada kategori pendatang tuh. Selamat Bu Nidar. Kategori terlambat. Oke, jadi untuk kategori caption terbaik, pemenangnya adalah Maya Dwi Pratiwi. Selamat Maya. Selamat Maya. Selamat. Di sini. Selamat. Oke, lanjut ke like terbanyak. Wah, kayaknya udah ketahuan ya ini siapa ya? Tehuan. Auto ini mah. Selebgramnya Karawang. Like terbanyak pemenangnya adalah Huan Bunga Maharani. Makasih Kak. Makasih Kak. Jumlah like 400-an like-nya, 446 tadi aku cek terakhir. Jangan lupa promoin akun medsos KPP Karawang Utara ya. Siap. Kalau teman-teman yang lain follow, nanti kita suka banyak kasih hadiah di sana. Kemarin susah pakai Google Lens-nya. Oke, itu dia. Voucher gak Kak? Kenapa? Bapak Ibu dari KPP kita sampai Join dapat voucher nggak Pak? LCD loh, sampai pakai screen. Tenang, udah disiapin, dapat juga. Tenang, semuanya bakal dapat. Oh iya, yang ibu gurunya juga kalau bisa masuk presensi aja Bu untuk data kita Bu ya. Kita sudah presensi. Oke, siap. Oke, baik Ibu. Ya. Ayo dong, pendatang terlambat, kategori pendatang. Oke, itu tadi dia pengumuman pemenang lomba foto medsos, dan materi juga sudah disampaikan mengenai pentingnya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk sadar pajak, bahkan sejak dini untuk mengerti apa itu pajak dan apa manfaat dari pajak yang kita bayarkan. Begitu. Terima kasih untuk
semangat dan antusiasnya teman-teman dan Bapak Ibu guru. Dan semoga di kesempatan yang akan datang tahun depan, pajak bertuturnya bisa dilakukan secara langsung ya. Jadi kita datang ke sekolah, tidak melalui Zoom lagi. Jadi bisa bertatap muka secara langsung. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Kak, katanya Luis mau ngasih pesan-pesan, Kak. Oh iya. Ya, jadi nanti setelah ini akan ada ini ya, testimoni ya. Kesan-kesan. Ya, yang 3 orang nanti jangan live group dulu ya. Dan untuk nanti souvenir dan vouchernya nanti kita akan drop di sekolah ya. Nanti mungkin Bu Heni bisa membantu untuk bagikannya Ibu ya. Bentar ngerepotin lagi Ibu ya. Ya lanjut Mbak Arum. Oke, mungkin untuk menutup acara kita hari ini kita mau jargon sekali lagi ya supaya makin semangat. Oke. Oke, masih ingat jargonnya apa teman-teman? Kalau aku bilang pajak bertutur, teman-teman bilang siswa bijak sadar pajak. Oke. Kita jargon sekali lagi ya. Pajak bertutur, Siswa bijak sadar pajak. Oke, terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Baik, yang pertama ya. Oke, siapa nih yang mau duluan? Juan, Jerry, Louis. Juan berapa? Pilih aja, Pak. Iya, Iya. Jerry deh Iya, ya, boleh, Jerry ya. Oke, Jerry, Pak. Jerry, mari. Baik. Iya. Nah, Jerry, apa nih kesan-kesannya untuk acara hari ini? Boleh dong diceritain? Kesan pertama sih, awalnya sih saya nggak tahu ini acara apa gitu. Lanjut, Jer. Baik. Lanjut, Jer. Boleh tambahkan lagi? Hari pajak hanya gede. Kesan juga itu senang juga sih ada Impact Challenge walaupun kalah. Oh, nggak menang ya tadi Jerry. Pesannya Saya masuk pesannya semoga pertunjukan di Indonesia lebih lagi. Ya, amin. Terima kasih Jerry. Baik, selanjutnya Juan. Juan ya. Juan boleh coba video dan suaranya? Kak boleh dimatiin nggak kameranya? Gelap soalnya aku di ini. Gak boleh nyalain dong. Nyalain dong kalau bisa nyalain ya. Iya, Kak. Kameranya. Lagi ada papa, Kak. Nggak apa-apa sama papanya. Ya, Kak. Kak malu. Atau boleh berpindah dulu ke tempat yang terang. Kalau gitu Luis dulu deh, Luis dulu ya. Luis sekarang ya. Halo Luis. Oke. Sebentar Luis ya. Oh ya ini Luis ya. Ini apa? Ini pertama kali saya ikut Zoom. Jadi kesan yang pertama itu baik karena di sisi lain juga saya kan punya kerjaan pajak juga di rumah. Jadi Bagaimana Luis? Ada apa tadi? Ini pertama kali saya ikut Zoom. Iya. Nah, kegiatannya ini membawa positif bagi diri sendiri. Ya, bisa mengetahui pajak itu apa, terus NPWP itu apa, terus yang dapat penghasilan atau nggak dapat penghasilan tuh bayar pajak apa enggak, itu udah tahu juga, tuh dapat umurnya berapa dari pajak. Nah terus pesannya untuk saya
Semoga pegawai yang di tempat pajak itu selalu semangat dan terus mengedukasi siswa-siswa di sekolah, baik di SMK 2 atau sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Terima kasih, Luis. Oke, terima kasih pesan-pesannya. Yes. Nah, Luis, Huan ya? Huan gimana nih? Udah bisa belum? Sudah, Kak. Sudah, sebentar ya, saya cek yang mana Huan. Huan. Oh iya, ini ya. Oke. Nah, oke, apa nih kesan-kesannya Huan buat acara kita hari ini? Ya, pertama aku ngerasa tuh kayak beda, soalnya kan kita meetingnya juga pertemuannya dari online. Sebelumnya Iya. kan belum pernah. Jadi kayak ada yang beda aja, Kak. Nah, terus pas tadi disampaikan materi, aku kayak jadi kesadaran diri aku tuh jadi didorong gitu, Kak. Aku jadi bisa tahu, oh, kalau kita bayar pajak pengaruhnya buat negara segini ya, membantu. Walaupun sedikit tapi bisa membantu. Jadi tahu. Terus tadi juga kan jadi tahu belanja negara sama pendapatan negara itu ternyata belum balance. Jadi ya aku jadi bisa tahu oh gini keadaan kondisi keuangan negara kayak gitu, Kak. Iya. Oke, pesannya boleh dong? Pesannya apa ya, Kak? Buat Apa ya pajak pesannya? dan Indonesia. Belum ada sih, Kak. Pesannya apa ya? Aku bingung. Oke, terima kasih Huan ya. Terima kasih. Iya, Huan. Kak. Nah, boleh nih ditambahi siapa nih yang masih di sini? Maya. Maya masih ada? Sama Bu Guru, Pak Guru. Maya boleh kalau mau nambah, silakan. Maya. Ayo Maya. Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Kesannya senang aja gitu. Ada pajak bertutur. Jadi ada acara pajak bertutur. Jadi mengedukasi siswa-siswi untuk bisa lebih mengenal pajak, walaupun kan kalau misalnya di SMK 2 tuh yang terkenal belajar pajak tuh akuntansi. Nah, ini dari semua jurusan, jadi semua jurusan jadi tahu tentang pajak gitu. Nah, kalau pesannya ada suaranya nggak? Dengar kok. Ada. Ya, pesannya semoga acara pajak bertutur seperti ini nggak cuma di SMK 2 aja diadainnya, di SMK lain juga diadain supaya lebih banyak anak-anak yang lebih sadar pajak gitu. Iya. Amin. Kita coba untuk buat sosialisasi lagi dengan sekolah-sekolah lainnya. Semoga bisa ya. Ini sosialisasi pertama, Kak. Sebelumnya udah pernah. Setiap tahun kita lakuin di beberapa sekolah, namun tahun ini kan lagi agak sulit ya. Jadi tahun ini baru SMK 2. Mudah-mudahan nanti bisa di sekolah-sekolah yang lain. Ketemu langsung, Kak, kalau bisa. Iya. Ya, saya juga lebih berharapnya bisa ketemu langsung. Iya. Ya, terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih atas pesan-pesannya. Jangan lupa untuk nanti posting juga di medsos masing-masing ya, untuk bantu kita untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak. Bisa di repost atau bisa IG story dan lain-lain. Terima kasih teman-teman semua sudah boleh live room. Terima kasih. Ya, saya izin aku mengakhiri ya. Izin. Terima kasih, Pak.